Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara, warga GKJW dimanapun saudara berada, saya Pendeta Dwi Astuti yang sekarang melayani menjadi pendeta baku di GKJ Jemaat Karang Pilang, masuk dalam lingkup pelayanan MD Surabaya Timur II. Kami mengajak panjenengan semua untuk bersama-sama membangun persekutuan dalam ibadah minggu yang di dalamnya kita akan melakukan pembukaan Pekan Kebangunan Wanita GKJW. Untuk itu mari kita satukan hati, kita beribadah bersama dan kita beribadah dalam sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu pada saat ini dilakukan bersama dengan ibadah Pekan Wanita. Di dalam kehidupan sehari-hari, wanita memiliki peran penting dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Sebagai seorang istri, wanita berperan mendampingi suami dalam berkarya dan melayani. Sebagai seorang ibu, wanita memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan merawat anak-anak mereka menjadi generasi yang sehat dan kuat jasmani dan rohani. Oleh karena itu, Tuhan Allah menciptakan wanita sebagai penolong dalam kehidupan. Mari kita sadari pentingnya peran wanita dalam berbagai sisi kehidupan. Kini, marilah kita memasuki ibadah Pekan Wanita ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita menyanyikan PKJ 27 bait 1 dan 5. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita bersama-sama masuk dalam peribadatan kita, kita tenangkan pikiran kita, dan bersama kita sadari kehadiran Tuhan di dalam ibadah kita hari ini. Kita akan bersama-sama masuk dalam saat teduh dan dalam hati kita mengaku yang demikian. Ibadah Pekan Wanita ini kita lakukan di dalam pertolongan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal abadi. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, membawa sejahtera bagi saudara-saudara. Amin. Siang dan malam engkau ku kenal.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita saat ini, tema ibadah dalam pembukaan Pekan Wanita pada hari Minggu tanggal 18 Juli adalah demikian: hidup dalam iman dan hikmat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam panggilan pertobatan kita. Adapun bagian firman Tuhan yang akan memandu kita memasuki panggilan pertobatan kita diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah yang mendasari kita untuk masuk dalam pertobatan kita. Kita diajak melihat diri kita masing-masing, sejauh mana dalam kehidupan kita sehari-hari mampu menyatakan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dan apakah kita juga telah mampu mengasihi sama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Mari bersama-sama kita sadari bahwa ada banyak hal yang kita lakukan yang belum sempurna karena keringkihan kita. Mari kita mewujudkan pengakuan dosa kita melalui pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37, bait pertama saja. Mari kita bersama berdoa. Syukur kepadamu ya Allah yang hidup untuk setiap kasih karunia-Mu di dalam kehidupan
yang telah Engkau berikan kepada kami setiap hari. Terima kasih untuk setiap pemeliharaan-Mu, kekuatan dan kemampuan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terkhusus juga hari ini kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami semua membangun peribadatan bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Tuhan Yesus, kami serahkan peribadatan kami sepenuhnya dalam tuntunan-Mu. Roh Kudus-Mu membimbing hati kami semua, mengarahkan motivasi kami ke arah yang benar. Dan Tuhan, kami juga Engkau beri kesempatan yang baik sekarang untuk bersama-sama kembali melihat diri kami. Kami telah akui bahwa ada banyak hal yang kami lakukan yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Seringkali kami masih mengandalkan diri kami sendiri dan mengabaikan kehendak dan hadirat-Mu. Ampuni kalau dalam langkah kehidupan kami bersama dengan sesama kami, seringkali kami merusak relasi kami karena ego kami yang berlebihan. Ini Tuhan diri kami mohon ampun, kami mohon kekuatan, supaya hari lepas hari kami semakin dimampukan untuk menata kehidupan lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga melalui diri kami Tuhan dipermuliakan, dan melalui diri kami juga banyak orang terberkati dan merasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segalanya. Kami serahkan kehidupan kami serahkan ibadah kami sepenuhnya kepadamu. Dalam kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menerima berita anugerah yang diberikan Tuhan sebagai wujud kasih dan karunia-Nya kepada setiap umat yang mau mengakui dosa dan kesalahannya dengan segenap hati. Jemaat diundang untuk berdiri. Inilah berita anugerah diberikan Tuhan melalui surat Efesus 4 ayat 31 dan 32 yang demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Inilah berita anugerah bagi kita semua. Bersyukurlah karena kita telah diampuni oleh Tuhan Allah, dan mari kita wujudkan syukur kita dengan kita membuka ruang pengampunan dan maaf bagi setiap orang sekitar kita yang pernah melukai diri kita, dan kita buka ruang rekonsiliasi dengan siapapun sehingga damai sejahtera dirasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita sambut bersama-sama berita anugerah tersebut dengan memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 40, kita nyanyikan bait pertama saja. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita satu hati, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami semua, buat kami jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon, siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus,
Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Markus bab 6 ayat 30 sampai 34, dilanjutkan dengan ayat 53 sampai 56. Demikian firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dilanjutkan ayat yang ke-53 sampai 56. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikian firman Tuhan. Amin. Inilah bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini. Berbahagia kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Lebih berbahagia lagi jikalau kita dapat melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya punya satu gambar untuk panjenengan. Monggo dipirsani, gambar apa ini? Ya, semoga apa yang jenengan tebak sama dengan yang saya harapkan. Ya, ini tanda koma, tanda baca yang sudah sangat kita kenal. Tanda baca yang juga sering sekali kita pakai dalam kita menuliskan banyak kalimat baik di WhatsApp maupun dalam tulisan-tulisan kita yang lain. Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam kalimat yang panjang kita memerlukan tanda koma, tanda untuk berhenti sejenak. Dalam musik ada yang namanya interlude, tanda berhenti sejenak untuk menghela nafas. Artinya Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam banyak hal ternyata kita butuh waktu untuk berhenti sejenak. Atau dalam bahasanya adalah berjeda. Pun dalam kehidupan sehari-hari, dalam perjalanan kita yang panjang dengan segala warnanya, dengan segala dinamikanya, kita butuh waktu untuk berjeda sejenak. Waktu rogo gawe leren dilu, waktu untuk leren sakwetawis. Atau dalam bahasa kerennya sekarang yang sering dipakai adalah bahasa me time, waktu untuk diri sendiri. Tentu ini tidak sekedar dimaknai untuk sekedar bersenang-senang atau menyenangkan diri tanpa makna. Namun juga dimaknai, diartikan adalah waktu untuk beristirahat, waktu untuk menenangkan diri, waktu untuk mengambil jarak dari berbagai rutinitas, mengambil jarak dari pergumulan-pergumulan dan berbagai macam kebisingan hidup. Mengambil jarak bukan sekedar untuk
melakukan waktu untuk diam saja tanpa makna, tapi mengambil waktu untuk melihat ke dalam diri, waktu untuk berefleksi, waktu untuk mengevaluasi diri, waktu untuk memulihkan energi, dan waktu untuk menggali makna dari berbagai macam peristiwa. Bisa juga dimaknai dengan waktu untuk berbincang dengan diri sendiri, untuk melihat apa yang kita miliki dan potensi apa yang masih bisa kita gali dari diri kita. Dan juga waktu yang kita sediakan sejenak untuk berbincang, bercakap dengan Tuhan kita. Tentu ini bukan hal yang mudah, apalagi di tengah ritme kehidupan kita yang begitu cepat. Banyak orang dikejar dengan waktu, dan kita perlu bersusah payah mungkin untuk mengambil waktu jeda di tengah berbagai macam pergumulan kita, untuk berbincang dengan diri kita dan berbincang dengan Tuhan kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini melalui bacaan kita Markus 6 ayat 30 sampai 34 dan ayat 53 sampai 56, kita semua diingatkan kembali oleh Tuhan pentingnya untuk mengambil waktu jeda, pentingnya untuk mengambil jarak dari sekian banyak rutinitas yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam perikop kita diawali ketika para murid pulang kembali dari tugas perutusan mereka. Dari tugas mereka menyampaikan kabar baik tentang keselamatan, tentang pertobatan ke banyak orang di sekitar mereka. Mereka kembali tentu membawa berbagai macam cerita. Entah itu cerita yang membuat mereka pilu karena ditolak, atau cerita yang mengatakan bahwa saya berhasil membuat banyak orang terkesima, membuat banyak orang dipulihkan dan seterusnya. Mungkin mereka memiliki banyak cerita. Saya membayangkan mereka ingin mencurahkan banyak hal kepada guru mereka. Mungkin juga pengalaman kita ketika kita mengalami banyak hal dalam hidup, kita perlu waktu untuk bercerita dengan orang yang kita anggap sebagai orang tua kita, teman baik kita. Namun Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika mereka pulang, para murid pulang dan kembali berkumpul dengan Yesus ingin bercerita banyak hal, Tuhan ingin menyampaikan kepada mereka. Ketika mereka, guru saya ingin bercerita banyak hal, Tuhan justru berkata, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Saya membayangkan mungkin mereka, loh kok guruku kayak gini. Ketika mereka ingin bercerita banyak, Tuhan justru mengajak mereka, marilah kita ke tempat yang sunyi, kita mengambil waktu sendiri dan beristirahatlah seketika. 3 hal ini yang disampaikan Tuhan kepada para murid ketika mereka berjumpa dengan guru mereka. Apakah ini tindakan tanpa pesan atau tanpa tujuan? Tentu tidak. Kita diajak melihat beberapa hal melalui ajakan Yesus. Marilah ke tempat yang sunyi, kita akan mengambil waktu untuk sendirian dan beristirahatlah seketika, mengasingkan diri. Melalui apa yang disampaikan Tuhan pada ayat 31 dan 32 ini kita diajak belajar beberapa hal Bapak Ibu kasih Tuhan. Bagi muridnya yang dulu juga bagi kita muridnya yang sekarang. Yang pertama, ternyata di dalam sekian banyak cerita dalam kehidupan kita, sekian banyak kalimat panjang yang telah kita ukir dalam kehidupan kita, sekian banyak pergumulan yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita, kita butuh waktu untuk berjeda. Kita butuh waktu untuk leren dan lerem sakwetawis, leren dulu. Mengambil me time, waktu yang kita maknai untuk melihat kembali apa yang telah kita lakukan. Mungkin di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita, dalam perjuangan kita seringkali berjumpa dengan banyak kegagalan-kegagalan, banyak ketidakberhasilan dalam hidup. Yang mungkin juga dirasakan oleh para murid ketika mereka
melakukan tugas perutusan mereka, mereka bertemu dengan banyak tantangan, mereka bertemu dengan banyak pergumulan, dan mungkin mereka mengalami banyak penolakan-penolakan. Tuhan ingin mengatakan kepada para murid ketika juga kepada kita semua, untuk ketika kita mengalami seperti itu, jangan lantas kita mengumpat, jangan lantas kita mencaci, memberikan umpatan-umpatan yang tidak menyelesaikan atau membuat kita tidak mampu berdamai dengan diri kita. Justru ketika kita mengalami banyak kegagalan dan kecewaan dalam hidup, kita diajak ambillah waktu untuk berhenti sejenak, untuk berjeda sejenak, membuka diri dan jujur akan keringkihan diri kita, mengambil tempat yang sunyi untuk menilik kembali, mengevaluasi setiap langkah-langkah yang pernah kita lakukan, supaya kita mampu untuk terbuka dengan berbagai macam peluang berbenah. Kita terbuka untuk berdamai dengan situasi dan diri kita, lalu berkata, Gusti nyuwun tulung. Waktu jeda, waktu lerem, waktu leren menuntun kita untuk mampu berbisik lirih dalam diri kita, Gusti nyuwun tulung. Sehingga kita tidak akan mudah sekedar mengeluarkan umpatan ketika banyak kegagalan, namun kembali melihat saya memang lemah dan saya membutuhkan kekuatan Tuhan. Ada banyak kegagalan yang saya rasakan, namun saya tahu Tuhan saya sumber kekuatan, menuntun saya untuk kembali mengarahkan diri, berbenah dan memperbaiki diri. Waktu jeda menuntun kita melihat betapa ringkihnya kita. Dan dalam kegagalan, dalam pergumulan kita yang berat, kita akan berkata, Gusti nyuwun tulung. Dan yang kedua yang bisa kita lihat dalam bacaan kita adalah di dalam melakukan tugas perutusannya, para murid tentu telah melakukan banyak hal yang besar. Mereka melalui banyak sekali keberhasilan-keberhasilan yang bisa mereka banggakan di depan guru mereka. Mereka ingin bercerita bahwa saya telah membuat banyak orang bertobat, saya telah memulihkan banyak orang sakit. Mungkin mereka ingin berkata seperti itu dengan bangga. Dan wajar kalau setiap orang itu bangga dengan keberhasilan. Namun satu hal Bapak Ibu kasih Tuhan, manusia itu rentan jatuh pada kesombongan. Entah itu kesombongan yang tampak atau kesombongan yang terselubung. Ketika banyak hal besar dan dahsyat telah dapat dilakukannya. Untuk itu ajakan marilah kita mengasingkan diri, mengambil tempat sunyi, dan mengambil waktu untuk sendiri. Tuhan ini mengajak para murid untuk melihat setiap peristiwa, termasuk dalamnya keberhasilan, kesuksesan, kedahsyatan hidup yang telah diperoleh dengan cara yang utuh. Karena ternyata mereka semua diajak melihat ada campur tangan Allah dalam setiap keberhasilan-keberhasilan yang telah mereka lakukan. Mereka diajak melihat keberhasilan dengan kacamata iman, bahwa itu semua terjadi bukan karena kuat hebat mereka sendiri. Ada campur tangan Allah yang membuat mereka dimampukan untuk melakukan banyak hal yang besar. Sehingga dengan waktu jeda, mengambil jarak, waktu diam dan lerem sawetawis, kita diajak untuk mampu berkata, matur nuwun Gusti. Kembali melihat bahwa segala sesuatu terjadi bukan semata untuk kemegahan diri kita, namun semata untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan semua terjadi karena campur tangan Tuhan. Sehingga menjauhkan kita untuk jatuh pada kesombongan, entah tampak langsung maupun terselubung. Namun dalam segala kesuksesan kita, kita diajak untuk mampu berkata, matur nuwun Gusti. Dan yang ketiga, ketika kita mengambil waktu jeda, leren,
mengambil waktu untuk menenangkan diri kita, ada kata beristirahatlah seketika. Kata yang dipakai adalah anapausase dari dasar kata anapauwo, yang juga bisa diartikan menyegarkan, menghiburkan, memberi kelegaan. Waktu jeda adalah waktu untuk kembali memulihkan, waktu untuk menyegarkan dan melegakan diri kita. Setelah sekian lama berjibaku dengan banyak hal, tentu energi kita terkuras. Entah berapa persen energi kita terkuras, pasti ada yang berkurang dari diri kita. Dengan mengambil waktu jeda, kita diberi waktu untuk ngecas kembali energi kita, mengisi kembali energi kita. Sehingga ketika kita akan keluar kembali, berkarya kembali, melakukan hal besar lagi, kita dapat melakukannya dengan terukur dan terarah. Dan langkah kita adalah langkah yang tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Dengan mengambil waktu jeda, leren dulu, lerem dulu, berbincang dengan diri, berbincang dengan Tuhan kita kembali. Lalu kita akan mampu berkata, Gusti nyuwun kiat. Dengan ungkapan Gusti nyuwun kiat di waktu jeda kita, maka kita diajak untuk kembali menyandarkan diri kita hanya pada kekuatan Tuhan dan menjadikan kekuatan sebagai sumber gerak hidup kita. Sehingga dalam sukses kita akan mampu berkata itu semua karena Tuhan. Dan dalam kegagalan dan lemah kita tidak akan berkata saya tidak kuat, karena yakin ada kekuatan Tuhan yang menopang kita. Mengambil waktu jeda, mengambil waktu lerem adalah waktu bagi kita memulihkan kekuatan kita, menyandarkan asa kita, sehingga dalam segala perkara kita akan terus ditopang dan merasakan topangan tangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, mengapa kita perlu waktu untuk berjeda? Mengapa kita perlu waktu untuk melihat diri kita secara utuh, mensyukuri penyertaan Tuhan? Mengapa kita perlu waktu berjeda untuk memulihkan energi kita? Seperti bacaan kita pada bagian selanjutnya. Ketika mereka mengambil waktu jeda, walaupun itu hanya seketika, kemudian mereka diberhadapkan dengan banyak orang yang harus mereka pikirkan. Mereka harus berhadapan dengan banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan diberhadapkan dengan banyak orang yang membutuhkan pengajaran dan rengkuhan kasih. Artinya apa? Kita harus dipulihkan energinya. Hikmat Tuhan harus kita serap sedemikian rupa. Karena karya Allah tetap harus dijalankan. Pekerjaan yang besar dan lebih besar dari yang kemarin kita lakukan tetap harus kita lakukan dan menanti kita. Sehingga kita perlu kekuatan yang cukup untuk melakukannya. Mengapa kita memerlukan waktu jeda untuk memulihkan energi kita? Pada ayat 53-56 dikatakan, begitu mereka turun dari perahu, mereka melihat ada banyak orang yang sudah menghampiri mereka. Artinya Bapak Ibu ada banyak hal tak terduga yang bisa kita alami di depan diri kita. Makanya kita perlu energi, perlu simpanan energi yang cukup. Sehingga kita tidak tergagap ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak terduga, yang siap untuk menantang kita. Dan hari ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ibadah hari ini kita bersama-sama melakukan pembukaan Pekan Kebangunan Wanita GKJW. Kaum wanita memiliki peran yang besar dalam kehidupan, baik di tengah keluarga, di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan, di tengah persekutuan maupun di tengah pekerjaan-pekerjaan mereka. Ada banyak hal yang besar yang harus dilakukan oleh perempuan-perempuan yang luar biasa ini. Karena kesibukan yang luar biasa, karena pergumulan dan tantangan yang dihadapi dengan segala warnanya, seringkali para wanita tidak punya waktu untuk mengambil jarak,
tidak punya waktu untuk berbincang dengan dirinya sendiri, tidak punya waktu lagi untuk berbincang dengan Allah, sang sumber kehidupannya. Sehingga potensi dirinya yang masih luar biasa tersimpan, seringkali hanya mampu dipendam karena tidak tergali dengan baik. Maka di pekan wanita yang nanti akan kita jalani bersama-sama ke depan, kita para wanita ini diberi waktu kembali, diingatkan kembali untuk menata waktu sedemikian rupa, supaya kita masih memiliki waktu untuk menenangkan diri kita, supaya kita masih mampu memiliki waktu untuk diri kita sendiri, sehingga kita mampu mengolah potensi diri kita, sehingga diri kita ini mampu menggali hikmat Allah yang besar, yang akan menjadi modal kita untuk berkarya lebih besar lagi di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat kita, bahkan di tengah dunia ini. Kitalah utusan-utusan Kristus masa kini, diutus menyampaikan warta pertobatan, diutus menyampaikan warta berkat di tengah keluarga kita masing-masing. Dan itu sangat mungkin kita lakukan ketika kita semua memiliki keseimbangan diri antara olah pikir dan olah fisik kita. Ketika kita mampu mengolah apa yang kita miliki sedemikian rupa, sehingga energi kita dapat tertata dan apa yang kita lakukan sungguh-sungguh terukur dan terarah menjadi berkat. Kita perlu waktu berjeda dan mengolah waktu kita sedemikian rupa, supaya kita mampu untuk melihat segala peristiwa dalam hidup kita, memperoleh waktu untuk melihat karya-karya kita dengan kacamata iman. Ketika kita sampai pada titik ini, ternyata itu karena kekuatan Tuhan. Dan ke depan ketika kita menghadapi tantangan yang lebih besar dan tak terduga, melakukan karya yang lebih besar lagi, kita yakin kekuatan Tuhan pun menopang kita. Kekuatan Tuhan memampukan kita dan menyertai kita, sehingga kita para perempuan-perempuan ini tetap mampu menjadi berkat dan mampu bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama melalui perikop kita hari ini, kita diingatkan kembali untuk mampu menata waktu kita, mampu menggali potensi diri kita melalui waktu-waktu jeda yang Tuhan berikan kepada kita. Mampukan diri kita untuk tenang sebentar, mengambil waktu untuk mengambil jarak dari situasi dan kesibukan kita, sehingga hidup kita tetap terarah, raga dan pikir kita, hati dan setiap apa yang kita lakukan tetap seimbang, sehingga apa yang kita lakukan bermanfaat bagi setiap orang di sekitar kita. Selamat mengambil jeda dalam kehidupan kita. Selamat mengambil waktu untuk menenangkan diri kita. Dan biarlah melalui setiap waktu yang Tuhan berikan dalam waktu-waktu jeda kita, kita memperoleh hikmat dan melihat segala sesuatu dengan kacamata iman yang utuh. Tuhan menguatkan, menyertai dan memampukan saudara semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menyambut perwartaan firman dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 264 bait 1 dan 4. Haleluya.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan rancang bagi kami. Untuk setiap tanggung jawab yang Tuhan izinkan kami jalankan. Untuk setiap peran-peran kehidupan yang Tuhan izinkan kami lakukan. Kadang kami merasakan kelelahan, kadang kami juga merasakan betapa bahagianya melakukannya dengan baik. Namun biarlah semuanya Tuhan kami serahkan di dalam rengkuhan tangan-Mu. Tuntun kami juga untuk mengolah waktu kami sedemikian rupa sehingga kami punya waktu untuk berbincang dengan diri kami pun punya waktu untuk membangun relasi dengan Tuhan, berbincang dengan Tuhan, sehingga kami dapat melihat setiap peristiwa, melihat tanggung jawab kami, melihat diri kami secara utuh, sehingga kami dapat terarah dan terukur dalam bertindak, dan kami tetap bernaung dalam hikmat-Mu yang agung. Di tengah-tengah peribadatan kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Terima kasih untuk Indonesia yang sangat kami cintai dengan segala kekayaan alam dan kekayaan yang lain. Tuhan Yesus, di tengah-tengah negara kami yang tercinta ini ada pergumulan yang luar biasa sedang kami rasakan. Untuk pandemi COVID-19 yang sedang merebak. Tuhan Yesus, ini situasi yang sulit bagi kami semua. Namun kami percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Biarlah Engkau memberkati seluruh aparat, seluruh unsur di negeri ini yang berjuang luar biasa untuk proses pemulihan negeri ini dari pandemi COVID. Biarlah memberikan hikmat, kemampuan, dan kesehatan, sehingga mereka dapat melakukannya dengan baik dan benar. Dan Tuhan, kami serahkan para tenaga kesehatan yang berjuang di garda depan. Tuntun, berkati kekuatan, kemampuan dan keselamatan, sehingga dapat menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik, sehingga melalui seluruh perjuangan mereka Tuhan, ada banyak orang yang tertolong. Terlebih tuntun kami juga, anggota masyarakat negeri ini, supaya mampu dan ikut berperan serta dalam proses pemulihan negeri ini Tuhan, dengan menjaga protokol kesehatan, patuh pada himbauan-himbauan pemerintah, sehingga itu cara kami ambil bagian dalam proses pemulihan negeri ini. Dampak-dampak yang lain, dampak ekonomi, dampak pendidikan, biarlah dalam Tuhan kami jalani bersama-sama. Kami dapat saling memulihkan, kami saling melengkapi, dan dalam kebersamaan kami, pada waktunya dan dalam pertolongan Tuhan, kami keluar dari pandemi dengan selamat, dan kami mendapatkan kesejahteraan pemberian Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk gereja GKJW yang sangat kami cintai Tuhan. Terima kasih melalui GKJW kami dipersekutukan untuk berziarah bersama-sama di dalam Tuhan. Kami serahkan majelis jemaat, majelis daerah sampai majelis agung. Berkatilah kami kesatuan hati, kesatuan harapan, kesatuan langkah, sehingga kami dapat menjaga patunggilan Kang Nyawiji ini Tuhan. Setiap persoalan-persoalan yang muncul biarlah kami hadapi dengan bijaksana,
sehingga apapun nanti yang kami jalankan, kami tetap memuliakan nama Tuhan dan tetap mampu menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup di bumi Jawa Timur ini. Dan Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan untuk setiap keluarga-keluarga yang Tuhan kasihi. Biarlah dapat dibangun menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga-keluarga di mana ada iman, pengharapan, dan kasih yang terus ditumbuhkan, di mana setiap orang semakin hari semakin terberkati untuk saling menjadi berkat. Biarlah keluarga-keluarga milik-Mu mampu untuk menjadi saksi yang hidup milik-Mu dan mampu menjadi berkat bagi banyak orang di sekitarnya. Kami serahkan untuk setiap pekerjaan-pekerjaan yang digeluti oleh setiap warga jemaat-Mu Tuhan. Biarlah pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dengan jujur, dan biarlah melalui pekerjaan-pekerjaan tersebut mereka menjalankan tugas mereka menjadi saksi-saksi-Mu yang benar. Kami juga menyerahkan proses pendidikan anak-anak kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau menyertai mereka. Mereka harus menjalankan proses pendidikan dengan cara virtual, dengan online. Biarlah semua tetap dapat dijalani dengan tekun, dengan bertanggung jawab. Sehingga mereka tetap berproses dalam melengkapi diri mereka, membekali diri mereka untuk menggapai masa depan yang Tuhan siapkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segalanya. Kami serahkan harapan-harapan kami kepadamu. Kami serahkan masa depan kami. Kami serahkan setiap langkah kehidupan kami sepenuhnya kepadamu. Hanya dalam kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Tiba saatnya kita masuk di dalam persembahan. Saudara-saudara, patutlah kita bersyukur karena Dia kita diselamatkan, sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Petrus bab 1 ayat yang ke-18 sampai 19, demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Karena itu mari kita haturkan ucapan syukur kita dalam wujud persembahan kepada Tuhan. Kita pujikan dari PKJ 147, bait pertama dan kedua.
Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan di dalam doa. Segala ucapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini, kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu saat ini, kami memberikan persembahan yang sudah kami siapkan masing-masing. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarkanlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi wanita bukanlah perkara memiliki status biologis sebagai perempuan. Menjadi wanita adalah persoalan kehidupan yang harus disebarluaskan baik kepada perempuan dan laki-laki. Lihatlah salib Kristus itu terpampang, yang selalu menandakan bahwa tugas semua umat manusia untuk menyebarkan kasih dan keselamatan yang melampaui kuasa kekerasan. Melalui hambanya terima berkat Tuhan yang demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.